Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Istorisa Utami. Kali ini saya akan membahas mengenai etika pertemuan. Etika merupakan cara untuk melakukan perbuatan yang benar sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan pertemuan atau rapat adalah bertemunya dua orang atau lebih untuk membahas atau mendiskusikan sesuatu persoalan atau permasalahan yang dihadapi sehingga menemukan solusi yang lebih efektif. Oleh karena itu, etika dalam pertemuan secara umum yang harus kita ketahui adalah pertama, datanglah tepat waktu. Jangan biarkan rekan kerja atau orang lain menunggu kita. Kedua, berbusanalah dengan nyaman. Artinya, berbusanalah sesuai dengan kepribadian dan kenyamanan pada diri kita sendiri. Tetapi, jika di dalam surat undangan tertera dress code atau busana yang diharapkan, maka gunakan dress code yang sesuai. Ketiga, duduk sesuai dengan tempat yang telah disediakan. Artinya, beberapa pertemuan untuk pejabat penting biasanya tempat duduk sudah ditentukan atau ditetapkan atau disediakan oleh panitia. Keempat, berbicara dengan jelas. Berbicaralah dengan lantang sehingga orang lain memahami apa yang disampaikan oleh kita. Kelima, jangan menyela pembicaraan orang lain. Jika memang terpaksa kita harus menyela, maka berikanlah tanda interrupts. Keenam, jangan meletakkan handphone di atas meja, karena akan mengganggu orang lain ketika handphone itu tiba-tiba berdering. Maka sebaiknya nada handphone di silent. Ketujuh, ajukan pertanyaan pada waktu yang tepat. Dan jangan menambahkan hal yang tidak perlu ketika orang lain akan segera berlalu atau meninggalkan ruang rapat. Etika berkenalan. Etika berkenalan jika di dalam suatu rapat atau pertemuan tidak ada forum untuk memperkenalkan, maka ada baiknya kita memperkenalkan diri kita sendiri kepada orang yang belum kita kenal. Maka sebutkan nama Anda dengan jelas. Kedua, berbicara seperlunya saja, tidak perlu memberikan informasi yang tidak penting atau tidak perlu atau berlebih-lebihan. Ketiga, mulailah berjabat tangan atau bersikap ramah kepada tamu. Keempat, memberikan kartu nama Anda jika ada. Kelima, berdiri jika Anda diperkenalkan oleh orang lain. Keenam, jika mengakhiri pertemuan atau perkenalan, maka sampaikan ungkapan bahwa perkenalan ini sangat berarti buat Anda. Ketujuh, tidak menanyakan hal-hal yang bersifat pribadi seperti umur Anda berapa, status Anda bagaimana. Etika menjadi pimpinan rapat. Pertama, sebelum rapat dimulai, jika kita sebagai seorang pimpinan rapat, maka kita harus memastikan kepada sekretaris kita bahwa undangan telah dikirim kepada peserta rapat. Kedua, mempelajari problematika atau permasalahan yang menjadi topik utama dalam rapat yang akan dibahasnya nanti. Ketiga, mengecek perlengkapan atau peralatan yang digunakan saat rapat. Kedua, pelaksanaan rapat. Sebagai seorang pimpinan yang menjadi suri tauladan bagi para peserta rapat, maka hadirlah sebelum acara dimulai antara 10-15 menit. Agar tamu atau para undangan tidak terlalu lama menunggu kita. Kedua, memastikan rapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Jika terjadi penundaan karena suatu hal, wajib
seorang pimpinan menyampaikan terlebih dahulu kepada tamu atau peserta rapat agar peserta rapat tidak menunggu terlalu lama. Ketiga, saat rapat berlangsung, bersikaplah adil terhadap semua peserta rapat atau tamu. Bersikap netral atau objektif dalam berpendapat dan selalu minta atau menjaga agar rapat berjalan sesuai dengan jalurnya. Yang terakhir adalah mengakhiri sebuah rapat. Berikanlah kesimpulan atau resume dari apa yang telah didiskusikan pada rapat atau pertemuan dan ucapkan terima kasih serta salam sebelum rapat diakhiri. Selanjutnya, etika menjadi peserta rapat. Peserta rapat merupakan tamu yang diundang untuk menghadiri pertemuan. Maka, hal yang perlu diperhatikan salah satunya adalah datanglah tepat waktu, jangan biarkan orang lain menunggu kita. Kedua, mengetahui topik yang akan dibahas sehingga kita dapat menyesuaikan dengan tema yang akan dibahas. Ketiga, gunakan busana yang tepat dan nyaman atau menggunakan dress code yang telah ditentukan dalam surat undangan. Selanjutnya, matikan nada dering handphone atau beri handphone nada silent sehingga tidak mengganggu peserta lain atau jalannya rapat. Selanjutnya, ajukan pendapat sesuai dengan topik pembahasan. Yang terakhir, jangan menyela atau memotong pendapat peserta lain. Tugas notulis dalam pertemuan atau rapat sangat penting peranannya, karena notulis membantu pimpinan rapat dalam mencatat hasil dari diskusi. Maka, tugas dari notulis dalam pencatatan pertama, mencatat topik atau permasalahan. Kedua, waktu dan tempat pertemuan dilaksanakan. Ketiga, mencatat jumlah peserta, baik peserta yang hadir maupun yang tidak hadir. Hal ini biasanya untuk mengantisipasi jikalau pimpinan menanyakan berapa jumlah peserta yang hadir. Keempat, mencatat diskusi yang berlangsung dalam pertemuan. Hal ini diperlukan keahlian untuk mendengar dan melakukan pencatatan dengan baik. Keempat, membuat hasil diskusi atau resume rapat. Yang terakhir atau yang keenam, hasil rapat yang telah dibuat oleh sekretaris diketik sebelum didistribusikan atau dibagikan kepada peserta rapat. Notulen tersebut akan diberikan kepada pimpinan rapat untuk diketahui, dievaluasi kembali apakah notulis ada yang kurang dalam pencatatan atau perlu ditambah di dalam pencatatan notulen tersebut. Jika dirasa hasil pencatatan yang dilakukan oleh notulis sudah benar, maka pimpinan akan melakukan penandatanganan atau memberikan paraf atas persetujuan hasil notulen yang sudah dibuat oleh notulis. Selanjutnya, notulis akan membagikan hasil notulen tersebut kepada peserta rapat agar diketahui hasil rapat dan apa tindakan berikutnya. Demikianlah paparan mengenai etika rapat. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.